Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku ingin memberikan tutorial tentang menggambar di koordinat kutub. Yang pertama adalah tentang cara menggambar rose. Nah, di sini rose itu seperti bunga mawar ya, ada kelopak daunnya, tergantung nanti itu jumlahnya ada berapa. Misalkan bisa di sini punya R sama dengan cos n theta atau R sama dengan sin n theta atau bisa juga R sama dengan A cos dari n theta. Nah, di sini jumlah dari kelopak daun itu ditentukan oleh n di sini. Misal n genap, maka jumlahnya sama dengan 2n, jumlah kelopaknya. Terus kalau n ganjil, dia itu akan menjadi n saja. Nah, contohnya, kita di sini ingin menggambar R sama dengan cos dari 2 theta. Nah, 2 di sini kan angka genap, maka jumlah di sini katakanlah kelopak ya, itu sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4 jumlah kelopaknya. Nah, karena jumlahnya 4 dan mestinya adalah simetris sifat dari ini, maka kita bisa menentukan jarak dari maksimum ke maksimum, jarak antar kelopak bunga. Caranya adalah kita tentukan dulu dia itu maksimum di sudut berapa. Nah, untuk cos 2 theta, dia itu sama dengan satu itu maksimum ya. Satu di theta sama dengan 0 radian. Nah, kemudian di sini, karena jumlahnya ada 4 dan simetris, kita tinggal menentukan eh, jarak dari apa namanya satu kelopak ke kelopak lain. Nah, di sini satu kelopak ke kelopak lain kita tentukan misalkan sigma ya, apa delta di sini. Delta berarti sama dengan 360 derajat atau 2 pi radian dibagi dengan 4 hasilnya sama dengan pi per 2. Coba kita gambar di sini. Nah, di sini yang pertama ya, yang jelas di sini. Lalu kemudian di sini yang kedua, karena jaraknya dari satu kelopak ke kelopak lain itu pi per 2, lalu ada juga yang di sini, ada juga yang di sini. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah menentukan seberapa lebar. Nah, untuk seberapa lebar ini, kita tinggal mencari sudut-sudut lain ya, misalkan apa namanya, untuk theta sama dengan, misalkan di apa, cos 2 theta, misalkan theta sama dengan pi per 6 radian. Nanti berarti R sama dengan cos pi per 3, karena 2 kali pi per 6. Berarti misalkan di sini R-nya sama dengan cos pi per 3 setengah. Berarti misalkan untuk di sudut, apa namanya, untuk sudut pi per 3 berarti pi per 6 ya, di sini berarti. Nah, nah dari situ kita bisa menentukan juga apa berapa sih dia itu waktu misalkan di pi per apa di pi per 2 atau lainnya. Kemudian kita mulai menggambar saja di sini seperti biasa. Nah, begitu juga dengan yang sini sama bentuknya. Dan perlu diingat ya, ini jaraknya sama semua. Cuman karena ini penggambaran, ini bentuk ilustrasi saja. Nah, ini untuk cos 2 theta. Saya tulis lagi di sini cos 2 theta. Nah, kemudian untuk selanjutnya sin dari 3 theta. Karena ini ganjil, maka jumlah kelopaknya ya sudah 3 itu saja, nggak usah dikali 2. Nah, kemudian kita cari kapan dia itu maksimum. Kalau dia maksimum berarti dia sin 3 tetanya sama dengan 1. Nah, berarti 3 theta, kalau kita misalkan ambil di kuadran pertama, dia itu maksimumnya di pi per 2. Maka theta sama dengan pi per 6.
Kita gambar dulu di sini. Dia akan maksimum di pi per 6. Ini pi per 6. Nah, kemudian sama seperti tadi mencari jarak dari satu kelopak ke kelopak lain, theta sama dengan pi 2pi ya. 2pi dibagi sama 3. Nah, ketemu. Ini jaraknya. 2pi per 3. Oke, kemudian untuk sudut selanjutnya itu berapa? Berarti 2pi per 3 ditambah pi per 6. Pi per 6 di sini bisa kita misal 2 pi per 3 ini berarti 120 ditambah 120 derajat ditambah dengan pi per 6, 30 derajat, yaitu 150 derajat di sini. Nah, 150 derajat itu berarti sama dengan 5 per 6 pi radian, berarti ke sini. Sini ya, misalkan. Nah, selanjutnya ini 150 tadi kita tambah 120, berarti di sini ya, pas di sini. Bentar, sorry. Nah, di sini. Nah, kemudian tinggal kita gambar juga kelopaknya. Sama seperti yang tadi ya, untuk menentukan misalkan lebarnya itu mau berapa, tapi yang jelas ilustrasinya itu seperti ini. Ilustrasi kasarnya kalau misalkan kita disuruh menggambarnya di soal. Oke, itu misalkan untuk ROS. Kemudian kita di sini punya lingkaran, model lingkaran. Misalkan kita ganti ya di sini R sama dengan minus 6 cos theta. Selain cara-cara seperti ini ya, apa satu-satu membuat sudut dari nol atau sudut-sudut tertentu kita bisa coba dengan mengubahnya ke dalam koordinat kartesius. Oke, misalkan aku punya R sama dengan cos theta. Seperti yang kita tahu, kalau R sama dengan cos theta, dia itu lingkarannya seperti ini ya, lingkarannya. Nah, coba kalau kita ubah dulu deh ini ke koordinat kartesian dengan aturan bahwa cos theta itu sama dengan X dibagi dengan R. Lalu untuk sin theta itu sama dengan Y dibagi dengan R. Dan juga X kuadrat ditambah Y kuadrat itu sama dengan R kuadrat. Kemudian di sini kita masukkan ke sini ya, bahwa cos theta itu sama dengan X per R. Dan juga X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat di sini. Jadinya R sama dengan X per R. Maka R kuadrat itu hasilnya sama dengan apa? Sama dengan X. Kita masukkan ke yang sini. Berarti apa? X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadratnya kita ubah jadi X. Kemudian di sini kita ubah lagi X kuadrat minus X ditambah Y kuadrat sama dengan 0. Kita ubah menjadi bentuk kuadrat sempurna ya di sini. Kalau kita ubah jadi bentuk kuadrat sempurna, hasilnya di sini X, kemudian di sini dikurangi sama setengah kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, kenapa setengah? Karena nanti biar dikali, itu hasilnya adalah memenuhi ini. Sama dengan R kuadrat. Nah, kita cari deh nilai R kuadratnya itu kayak gimana. Nah, ini kalau kita apa namanya kalikan, kita jabarkan di sini X kuadrat ya. Ini tetap min X, terus ini nanti plus seperempat. Plus seperempat ditambah Y kuadrat. Nah, kan harusnya di sini sama dengan nol ya. Berarti di sini ada sesuatu yang lain yang menyebabkan dia itu nol. Ya berarti apa? Seperempat tadi. Sama dengan nol. Seperti itu. Nah, kemudian kita tahu bahwa kalau kita ubah ke bentuk ini, jadinya X minus setengah kuadrat ya. Ini, sorry, kurung. Ini plus Y kuadrat. Y-nya tetap nggak ada apa-apa sama dengan seperempat. Nah, seperempat itu adalah bentuk R kuadrat, maka R-nya sama dengan setengah jari-jarinya. Ketemu bahwa dia itu berpusat di setengah koma nol, di sini pusatnya, dengan jari-jari setengah. Oke, itu untuk yang lingkaran.
Kemudian sekarang gimana untuk model kardioida atau model yang limakon? Nah, ini lingkaran biasa tadi ya, sudah. Kita ambil satu contoh misalkan di sini, untuk R sama dengan 4 minus 4 cos theta. Nah, caranya gimana? Cara paling mudah itu sebenarnya kita ambil kapan sih dia itu kira-kira, eee, dia itu maksimum atau minimumnya itu di mana. Jadi kita bisa menentukan titik-titiknya itu seperti apa. Oke, kita gambar dulu 4 minus 4 cos theta. Kita tulis dulu ya di sini, R sama dengan 4 minus 4 cos theta. Nah, dia itu theta maksimumnya di apa saja? Kalau cos theta sama dengan 0, maka cos-nya sama dengan 1. Terus misalkan theta-nya sama dengan pi/2, dia itu cos-nya sama dengan 0 nanti, atau di theta sama dengan pi, terus theta sama dengan 2 eh, 3 pi/2. Nah, seperti itu. Kita coba dulu gambarkan kalau di sudut-sudut seperti itu dapatnya gimana aja ya. Untuk misalkan theta sama dengan 0, maka 4 minus 4 cos 0. Ingat, cos 0 itu sama dengan 1, maka 4 minus 4, 0. Berarti pada 0 derajat dia tidak punya R, R-nya 0. Nah, kemudian untuk misalkan theta sama dengan pi/2, berarti 4 minus 4 cos pi/2. Cos pi/2 0, maka di sini 4 hasilnya. Kemudian di sini theta sama dengan pi. 4 minus 4 cos pi. Nah, ingat cos pi itu hasilnya min 1 kalikan min 4, hasilnya 4. Berarti 4 tambah 4, di sini 8. Di sini yang paling panjang berarti. Nah, kemudian untuk theta sama dengan 3 pi/2, theta sama dengan 3 pi/2, di sini 4 minus 4 cos 3 pi/2 sama dengan, nah, untuk diingat-ingat ya, kita gunakan sini lagi. Kalau cos berarti mulainya dari sini. Di sini apa? Ini kan pi/2 ya. Berarti ini pi, ini 3 pi/2. 3 pi/2 itu cosnya 0. Berarti ini sama dengan yang ini tadi, berarti 4. Ingat, di sini jaraknya 8. Sorry, hilang. Tapi nggak apa, udah ingat tadi. Kalau misalkan di sini itu hasilnya 8, ini angka saja ya, terus di sini 4, di sini juga 4, di sini 0. Nah, sekarang kita coba gimana menentukan, apa namanya, untuk sudut-sudut yang ada di kuadran ini. Misalkan di kuadran pertama ya, kan kita sudah menentukan nih theta dari 0 sampai dengan 2pi diwakili oleh sudut-sudut yang, apa namanya, istimewa tadi. Dan kita sudah menemukan di sini berapa aja titik temunya pada tiap sumbu. Nah, sekarang misalkan untuk theta sama dengan, katakanlah di sini kita punya pi/6, maka 4 minus 4 cos pi/6 berarti 4 dikurangi 4, 4 kali setengah akar 3, berarti 2 akar 3 ya di sini. Ini jari-jarinya. Nah, kemudian di sini 4 minus 4, katakanlah di sini cos pi/4, berarti sama dengan 4 minus 2 akar 2. Terus misalkan di sini 4 minus 4 cos pi/3 sama dengan berarti 4 minus 2 sama dengan 2. Kenapa? Karena cos pi/3 itu setengah. Setengah kali 4, 2. Nah, bisa kita lihat ya di sini kalau misalkan setiap, apa, setiap bertambah sudut, dia itu semakin bertambah nilai R-nya. Berarti begini nanti bentuknya, seret, gini, untuk seperti ini.
Nah, begitu juga untuk kuadran kedua. Kita coba kuadran kedua. Misalkan 4 minus 4 cos. Biar nggak bingung, kita coba untuk derajat aja ya. Karena ini cuma buat menggambar. Misalkan cos 120 derajat. Berarti 4 minus 4 dikalikan minus. Ingat cos 120 berarti dia minusnya anu ya. Ini, pi per 3 berarti minus setengah. Sama dengan 6. Kemudian 4 minus 4 cos 150 ini sama kayak yang 30 derajat. 30 derajat itu pi per 6 berarti 4 minus 4 min setengah akar 3. Berarti 4 ditambah 2 akar 3. Berarti dia ini lebih besar daripada ini. Nah, ada indikasi kenaikan ya di sini bahwa semakin sudutnya naik, dia itu juga semakin besar yang ada di sini. Berarti bisa kita gambarkan sebagai kayak gini. Nah, karena si kardioida ini simetris, maka bentuknya di sini juga sama ya. Nah, seperti ini. Ini untuk kardioida 4 minus 4 cos theta. Nah, misalkan gini, kita punya kasus di sini itu dia lebih kecil. Misalkan 3 minus 2 minus 4 ya, 4 cos theta. Misalkan kita ambil kasus di sini. Sama kayak tadi, kita menentukan dulu di 0 di sini dia itu berapa, kemudian di sini dia itu berapa, di 90 derajat, kemudian di pi radian dia itu berapa, kemudian di 270 derajat atau 3 pi per 2 radian itu berapa, seperti itu. Nah, tapi di sini kan ada kemungkinan bahwa R itu negatif ya. Apa namanya? R itu bisa negatif. Nah, kalau misalkan R negatif, katakanlah di sini cos-nya itu maksimal. Misalkan untuk theta sama dengan 0. Nah, untuk theta sama dengan 0 di sini ya, berarti 3 minus 4 cos 0 sama dengan min 1. Nah, untuk theta 0 dia itu adanya di sini, bukan di sini. Karena kalau minus berarti dia kebalikannya ya, di sini. Ingat, di sini kebalikannya. Nah, kemudian nanti sama seperti sebelumnya, kalau misalkan sudah ketemu nilainya di sini berapa, di sini berapa, di sini berapa, dan di sini berapa, nanti hitung dari kuadran apa sini, kuadran satu, kenaikan sudutnya itu apakah ada kenaikan juga untuk R atau tidak. Nah, seperti itu. Sama kayak ini tadi ya, kita tinjau kalau bisa yang kita pakai sudut yang mewakili entah itu dari apa saja, yang jelas bisa mewakili dari 0 sampai dengan 2pi. Nah, di sini sudah ada kebetulan bentuknya ini plus di sini dan ini lebih besar, bukan lebih kecil. Jadi semakin mendekati lingkaran bentuknya untuk kasus seperti ini. Di sini sudah saya contohkan ya sketsanya di sini. Ini untuk sketsa kalau misalkan dia itu sin. Nah, di sini cos. Nah, dia sama-sama simetris di sini. Nah, ini untuk model lingkaran biasa ya. Sama kayak yang tadi bisa menggunakan cara yang ini R sama dengan 5 atau bisa dengan menggunakan model seperti ini tadi. Mana? Nah, seperti ini bisa dimodelkan ke dalam bentuk kartesian terlebih dahulu. Cuman nanti karena dia itu cuman R sama dengan 5, dia itu tidak punya di sini nilainya 0 ya, titik apa namanya? Di 0,0 titik pusatnya. Selalu di titik 0,0 kalau cuman seperti itu. Nah, kemudian kita punya spiral. Untuk spiral ini yang paling gampang ya di sini spiral.
dia paling gampang. Misalkan kita punya R sama dengan theta atau R sama dengan N theta gitulah. Nah, kita tinggal gambar aja di sini. Kalau tetanya 0, ya R-nya 0. Kalau misalkan pi per 2, ya pi per 2 di sini. Kalau pi, ya pi. Kalau 2 pi, ya 2 pi. Biasanya itu antara theta itu 0 sampai dengan 2 pi ya. Berarti karena spiral dan mulainya berlawanan jarum jam, berarti gini nanti bentuknya. Nah, ini maksimum. Misalkan ini untuk R sama dengan theta ini 2 pi. Terus ini pi per 2 ya. Pi per 2, sorry. Ini pi, ini pi, 3 pi per 2. Nah, harusnya ini tuh lebih besar daripada ini ya. Besarnya tuh gradual. Apa? Tergantung dari sudutnya berapa aja. Oke, itu untuk spiral. Nah, selanjutnya ini yang tidak kalah penting yaitu lemniscate. Lemniscate itu kalau misalkan di sini kita punya bentuk R kuadrat sama dengan bla bla bla, misalkan A cos 2 theta atau misalkan R kuadrat sama dengan A sin 2 theta. Nah, perlu diketahui ya di sini bahwa karena di sini R kuadrat, maka dia di sini tidak mungkin menghasilkan negatif. Berarti theta ini harus menghasilkan sudut yang positif. Coba kita lihat yang tadi di sini. Nah, untuk di sini R kuadrat sama dengan minus 16 sin 2 theta ya. Atau sekarang kita balik minus 16 atau 16 aja di sini. Coba ya, 16 sin 2 theta. Misalkan kita punya kasus lain di sini R kuadrat sama dengan 4 cos 2 theta. Kita cek. Kalau misalkan theta sama dengan 0, dia itu ada itunya nggak? Memenuhi nggak R-nya? Theta sama dengan 0, R-nya, R kuadrat sama dengan 4, memenuhi. Kemudian di sini theta sama dengan pi per 4. Coba lah misalkan, berarti R kuadrat sama dengan 4 cos 2 kali pi per 4, pi per 2 sama dengan 0, masih memenuhi di sini. Nah, kemudian untuk theta sama dengan di sini kita punya misalkan pi per 3 deh. Jangan pi per 6. Kalau pi per 6 lebih kecil dari ini. Berarti R kuadrat sama dengan 4 cos. 4 cos dari 2 kali pi per 3, berarti 2 pi per 3. Sama dengan hasilnya, cos 2 pi per 3 itu kan min setengah. Berarti min 2. Nah, ini tidak memungkinkan. Karena ini R kuadrat. Dan R kuadrat itu hasilnya selalu positif. Nah, tapi kalau 0 ini 0 masih ada ya. Nah, berarti bisa kita ambil apa kesimpulan di sini kalau misalkan 0 sampai pi per 4 itu yang memenuhi di sini. Nah, kita buat dulu 0 sampai pi per 4. Ini garis pi per 4 ya misalkan di sini. Kalau 0 tadi hasilnya 4. Nah, ini R kuadrat. Berarti R-nya sama dengan plus minus 2 ya di sini. Berarti di saat ini ada 2. Nah, ini juga ada min 2. Kemudian di sini ketika semakin lama dia itu akan semakin mengecil ya. Kalau semakin mengecil berarti lebih kecil dari ini. Seperti ini grafiknya. Kita kalau nggak percaya kita coba dulu. Misalkan untuk theta sama dengan pi per 6. R kuadrat sama dengan 4 cos pi per 3. Nah, 4 cos pi per 3 itu cos pi per 3 sama dengan setengah. Berarti R kuadrat sama dengan 2. Masih memenuhi ya. Berarti dia juga punya dua akar sama dengan R plus minus akar 2. Nah, semakin mengecil kan kalau kita besarkan sampai dengan sudut
pi per 4. Jadi gambarnya akan seperti ini. Untuk 0 sampai pi per 4. Nah, ini maksudnya 0. 0-nya itu di pi per 4. Nah, ini juga sama. Karena minus, dia itu kebalikannya ini. Kalau kebalikannya ini berarti seperti ini. Nah, oke, selanjutnya kalau bisa kita mencari lagi ya tentang di mana dia itu akan menghasilkan sesuatu yang positif, R kuadrat yang positif. Coba kalau misalkan kita ambil sudut setelah kuadran pertama, misalkan kita ambil theta sama dengan sudut yang bisa dimisalkan di sini, misalkan 2 pi per 3 ya. Berarti R kuadrat sama dengan 4 cos 2 kali 2 pi per 3, 4 pi per 3. Hasilnya kalau 4 cos pi per 3, 2 kalinya 120 derajat, berarti 240 derajat ya. Bentar, 4 pi per 3 itu sama dengan pi ditambah dengan pi per 3. Nah, karena dia di sini ya, berarti dia itu masih negatif. Ingat kalau untuk cos di sini kuadran ya di sini semua positif, di sini sin positif, di sini tangen positif, di sini cos positif. Karena dia di sini si 4 pi per 3 dia negatif. Di sini masih negatif, nggak bisa. Oke, kita coba lagi. Karena di sini tadi pi per 4 ya, batas apa nolnya di sini. Coba kita ambil sudut di kuadran 2 ini, di mana tetanya itu lebih dari pi per 4 ditambah dengan pi per 2. Coba untuk sudut di atas 3 pi per 4. Misalkan kita coba deh, kalau 3 pi per 4. Tapi kalau 3 pi per 4 tadi, ingat ya, cos apa namanya, tetap 0 di sini. Dapatnya 0. Setelah 3 pi per 4, misalkan untuk theta sama dengan pi, dapatnya 2 pi, oh sama di sini berarti. Atau sudut lain di antara ini. Ini kan tadi 135 derajat ya ini. Kita coba untuk misalkan 180 dikurangi 30 derajat berarti 150 derajat. Di sini berapa sih hasilnya? Coba ya. Theta, kok theta? R square sama dengan 4 cos 2 kali 150 derajat berarti cos 300 derajat. Nah, cos 300 derajat itu kan di sini. Hasilnya berarti sudah tentu positif. Ya, berarti R square sama dengan 4 kali. Nah, cos 300 itu berarti sama dengan cos 360 derajat dikurangi 60 derajat. Berarti sama dengan cos 60 derajat. Berarti sama dengan setengah. R sama dengan 2. Nah, ingat, berarti kalau dari sini sudutnya mengecil, berarti dia semakin mengecil juga. Kita tarik ke sini. Seret. Seperti ini. Nah, karena dia ada dua nilai ya. Ini plus minus. Jangan lupa. Sorry. Oh ya, akar. Ini juga sama. Kemudian. Nah, seperti ini. Di sini nggak ada. Di ini nggak ada. Kalau biasanya kita
Untuk cos 2 theta, seperti yang tadi di sini, mana tadi? Cos 2 theta. Nah, kan ada 4 anu ya, 4 kelopak. Nah, di sini tuh nggak ada. Di apa? Ini sama ini tuh nggak ada karena terdapat theta yang tidak memenuhi oleh R tadi. Kalau di sini kita punya contoh untuk yang sin. Kalau yang sin sama seperti yang ini tadi ya. Caranya sama saja. Cari sekiranya mana sih domain theta yang membuat R itu ada nilainya. Ya, itu saja. Dan tinggal nanti setiap theta itu pasti R-nya ada dua nilai karena R square di sini. R square pasti plus minus. Ya, oke. Seperti itu saja mungkin. Oke, mungkin itu yang bisa aku cukupkan untuk tutorial hari ini. Sekian. Apabila ada salah kata, aku mohon maaf. Kurang lebih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.